Bab 66 dan 67. Kok rasanya beda? Mata Regan yang semula redup karena perasaan cemburu, kini berbinar kembali saat Zevana, sang istri, tiba-tiba mencium pipinya dengan lembut. Sebuah senyum lebar terukir di wajahnya, membuat kerut di keningnya menghilang. "Cium lagi dong sayang, yang sebelah kanan belum loh," ujarnya dengan nada manja. Sambil mendekatkan pipi kanannya ke arah Zevana. Melihat tingkah laku suaminya yang seperti anak kecil, Zevana hanya bisa tertawa kecil, suara tawanya mengalun lembut di dalam mobil yang mereka tumpangi. "Gak mau ah, Mas aja belum cium aku kok." "Cium dulu akunya," sahut Zevana dengan senyum nakal menghias wajahnya. Mendengar tantangan dari Zevana, Regan tidak perlu dua kali disuruh. Langsung menginjak pedal rem, menghentikan laju mobil mereka di pinggir jalan yang sepi. "Sini, mana yang mau dicium?" kata Regan dengan suara rendah penuh arti sambil memandang Zevana. Dengan tatapan yang intens, Zevana membalas tatapan suaminya itu, matanya berkilau, penuh cinta. "Bebas yang mana aja boleh," jawab Zevana, memberi kebebasan pada Regan untuk mengekspresikan rasa sayangnya. Regan tersenyum, lalu ia mendekatkan wajahnya dengan wajah Zevana. Ia menangkup wajah Zevana lalu mencium bibir Zevana dengan lembut. Ia melumatnya beberapa detik, hingga membuat Zevana terbelalak. Zevana mendorong tubuh Regan dan Regan pun melepaskannya, lalu berkat, "Manis, Mas suka." "Bibir kamu candu sayang," kata Regan sambil tersenyum. "Puas." "Ih, nyebelin deh, main kiss aja," protes Zevana. "Kan tadi kamu yang minta sayang," balas Regan sambil tersenyum nakal. "Kan aku gak minta kiss, aku mintanya cium pipi aja loh, Mas mah." "Gimana kalau tadi ada yang lihat, kan? Bahaya, ini di jalanan loh," omel Zevana. "Gak bakalan ada yang melihat sayangku, kaca mobil kita ini dari luar gak akan kelihatan apa yang ada." "Di dalam mobil," jawab Regan dengan santainya. Zevana mengeritkan dahinya, "Bisa gitu ya, baru tahu. Maklum aku gak paham mobil mahal," kata Zevana. "Enggak mahal. Sayang, ini murah kok." "Gak menghabiskan gaji Mas sebulan," jawab Regan dengan santainya. "Lia, bagi Mas emang gak mahal, tapi bagi aku sih." "Kau mendang-mending ini mahal tahu," ujar Zevana. Regan tertawa, "Hahaha, kamu lucu banget sih, sayang," kata Regan. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di masjid. Keduanya lalu berpisah untuk berwudu di tempat terpisah. Setelah selesai berwudu keduanya masuk ke dalam masjid. Suasana di masjid yang tenang dan damai semakin memperdalam rasa khusyuk Zevana dan Regan saat melaksanakan salat zuhur. Setelah memanjatkan doa bersama, mereka beranjak menuju sebuah restoran terdekat untuk makan siang. "Makan apa kita hari ini sayang?" tanya Regan. "Pengen makan liwetan boleh gak Mas?" tanya Zevana. "Tentu saja boleh sayang, di sana ada resto yang menunya liwetan." "Ayo kita ke sana," ajak Regan. Keduanya pun masuk ke dalam mobil dan berlalu menuju resto tersebut. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di salah satu resto Sunda. "Wah, ini mah resto Sunda, Mas. Aku suka. Aku mau lalapan yang banyak ah," kata Zevana dengan antusias. "Boleh sayang, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, bebas," ujar Regan sambil mengelus pucuk kepala Zevana. Keduanya pun masuk ke dalam resto tersebut. Di restoran, meja mereka sudah diatur dengan apik, penuh dengan berbagai pilihan menu yang menggugah selera. Dari mulai nasi liwet, gurame bakar, gurame goreng crispy, sambal terasi, karedok, oncom, semur, jengkol, sambal jengkol, lenca, timun, kemangi, petai. Mata Zevana berbinar melihat makanan favoritnya berbaris rapi di depannya. "Masya Allah, nikmat mana lagi yang aku dustakan, ini semua enak-enak pastinya."
Mas harus coba semur jengkol sama sambal jengkol. Mas, rasanya enak pasti Mas ketagihan, kata Zevana. Heboh. Semur jengkol. Yang mana sayang? Tanya Regan. Yang ini Mas, Zevana menunjuk piring berisi semur jengkol. Bentuknya tidak menarik sayang, ucap Regan. Bentuk boleh tidak menarik tapi rasanya sangat menarik Mas, ujar Zevana. Benarkah? Oke baiklah, ayo kita berdoa dulu, ucap Regan dan Zevana pun mengangguk setuju. Mereka duduk berhadapan, seraya membaca doa sebelum makan. Regan, dengan tatapan penuh kasih, memecah kesunyian. Ah, sayang. Suapin Mas dulu dong, ucapnya dengan nada manja. Zevana yang tadinya hendak mengambil sendok, menoleh dengan senyum menggoda. Ih Mas kan ada loh, aku udah lapar banget loh gak sabar pengen icip-icip, sahutnya, sambil menyodorkan sendok ke arah Regan. Namun, Regan menggeleng, matanya tak lepas dari Zevana. Mas pengen makan dari tangan kamu, jangan pakai sendok, lanjutnya, suaranya lembut namun penuh keinginan. Zevana tertawa kecil, merasa geli dengan keisengan suaminya itu. Namun di dalam hatinya, rasa sayang yang mendalam membuatnya mengalah. Dengan penuh cinta, dia mengambil sepotong jengkol yang disemur dengan tangannya, dan dengan lembut menyuapinya ke mulut Regan. Gimana Mas enak gak? Tanya Zevana. Regan mengangguk, enak banget ini sayang. Apa? Lagi makannya langsung dari tangan kamu, jawab Regan. Jelas enak dong Mas, kan aku tadi udah bilang. Kalau semur jengkol itu enak, meskipun bentuknya tidak menarik, ucap Zevana. Jadi yang barusan ini jengkol sayang? Tanya Regan. Zevana mengangguk, mau coba yang lain gak? Sambal jengkol dulu ya, nanti baru petai sama lenca, kata Zevana. Boleh sayang, tapi suapin ya, pinta Regan manja. Seperti anak kecil. Zevana menghela napas, untung suami sendiri, dan untung aja cinta. Kalau gak udah aku gigit Mas, kata Zevana. Regan tertawa, gigit aja sayang, gigit Mas, goda Regan sambil tertawa. Hahaha, geli aku Mas lihat Mas kayak gitu, tawa Zevana. Ayok Mas, sekarang cobain sambal jengkol, ucap Zevana sambil menyuapi Regan nasi beserta sambal jengkol. Enak juga sayang, kata Regan yang memang baru pertama kali makan jengkol. Oke sekarang kita lanjut ke pit ya, ini tuh enak banget ada aroma khasnya pokoknya, bikin nambah nafsu makan, kata Zevana sambil menyuapi Regan. Dengan nasi liwet campur sambal terasi dan pit. Begitu Regan mengunyah makanannya, tercium aroma semerbak dari petai tersebut. Tunggu bentar sayang, ini bau apaan ya, kok begini banget di mulut? Tanya Regan. Ya itu yang aku maksud tadi Mas, aroma petai. Yang bikin bertambah nafsu makan, kata Zevana. Tapi baunya aneh sayang, rasanya juga aneh, kata Regan. Pertama emang rasanya aneh Mas, tapi nanti lama-lama enggak kok, kata Zevana meyakinkan. Ayok, ak lagi Mas, kata Zevana sambil kemabaili menyuapi Regan dengan petai. Kali ini Regan mencoba menikmati petai tersebut. Matanya melebar, enak juga ternyata. Lagi sayang, pinta Regan. Tampaknya ia mulai ketagihan makan petai. Boleh, kata Zevana sambil kembali menyuapi Regan. Ternyata benar kata kamu sayang, bau anehnya bikin enak makan, kata Zevana dengan mulut yang masih mengunyah makanan. Kunyah dulu makanannya Mas, habisin dulu baru ngomong, tegur Ayana dengan lembut. Astagfirullah, iya, maaf Mas lupa, kata Regan. Mas lanjut makan sendiri aja ya, gak udah pakai sendok Mas kalau makan makanan kayak gini, pakai tangan lebih nikmat. Aku mau makan juga lapar nih, dari tadi nyuapin Mas mulu, kata Zevana. Oke sayang, jawab Regan.
Senyum mereka berbagi di antara suapan, menciptakan momen penuh keintiman yang hanya mereka yang mengerti. Di sana, di antara keramaian restoran, mereka menikmati makan siang yang tidak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menghangatkan hati. Selesai makan mereka pun masuk mobil dan melaju menuju ke kediaman Papi Roman, untuk menjenguk Velaro. Saat di tengah perjalanan ponsel Regan berdering. "Sayang, tolong ambilin handphone." "Mas," kata Regan. Zevana pun segera mengambil ponsel Regan. "Dari siap sayang?" tanya Regan. "Dari Om Ciko Mas," jawab Zevana. "Tolong angkatin sayang, dan loudspeaker, pinta." Regan. Zevana pun mengangkat telepon tersebut. "Halo, assalamualaikum Tuan Muda, maaf Tuan Muda. Sekarang ada di mana?" tanya Ciko di seberang telepon. "Waalaikumsalam. Saya lagi di jalan mau ke rumah Om Roman, mau jenguk Velaro." "Ada apa?" tanya Regan. "Ada berkas yang harus Anda tanda tangani Tuan." "Kalau begitu biar saya yang kesana sekarang," ucap Ciko. Sahut Regan berdeham. Dan panggilan pun berakhir. Zevana kembali memasukkan ponsel Regan ke dalam tas miliknya. Setelahnya ia menatap jendela mobil, melihat jalanan yang dilewati. Tiba-tiba mata Zevana melihat penjual balon dengan berbagai macam karakter. "Mas, aku pengen itu Mas," kata Zevana. Regan melirik ke arah Zevana yang duduk di sebelahnya. "Pengen apa sayang, yang mana?" tanya Regan. "Yang itu Mas, balon bentuk lumba-lumba Mas, lucu," kata Zevana sambil menunjuk pedang balon. Kening Regan berkerut. "Kamu gak salah sayang, minta beli balon gituan, itu kan buat anak kecil sayang," kata Regan. "Kata siapa buat anak kecil? Itu lihat cowok itu ngasih balon bentuk love ke cewek itu." Zevana menunjuk dua orang laki-laki dan perempuan yang tengah memegang balon. Regan pun melihat ke arah itu. Iya juga ya. Okelah, baiklah, bentar Mas, parkir dulu," ucap Regan. Setelah memarkirkan mobilnya, Regan pun turun dan membeli balon bentuk lumba-lumba sesuai keinginan Zevana. "Pak, saya mau beli yang bentuk lumba-lumba," ucap Regan. "Mau berapa Mas balonnya, 1 atau 2 Mas?" tanya sang penjual balon. "Saya mau semua balon yang bentuknya lumba-lumba Pak," kata Regan. "Masya Allah, seriusan Mas?" tanya pedagang itu, seolah tak percaya. "Serius Pak. Tolong warnanya yang berbeda ya," kata Regan. "Baik Mas," sahut sang pedagang dengan raut wajah bahagia. "Sama ini, saya mau yang bentuk love 1, kata Regan. "Baik Mas," sahutnya. "Ngomong-ngomong, banyak sekali beli balonnya Mas, untuk keponakannya ya?" tanya pedagang tersebut. "Bukan Pak, saya belum punya keponakanan," jawab Regan. "Terus ini untuk apa?" tanya pedagang itu sambil menali balon tersebut menjadi 1. "Untuk istri saya," jawab Regan. "Mengerti?" pedagang tersebut pun menganggukkan kepalanya. "Ini Mas, semuanya 90.000 per 1. Balonnya harganya 10.000, jelas sang pedagang. Regan mengangguk, kemudian ia memberikan 2 lembar uang berwarna merah, lalu memberikannya pada pedagang tersebut. "Terima kasih Pak," ucap Regan yang kemudian berlalu pergi. "Mas, ini kebanyakan uangnya," ucapnya. "Gak apa-apa, itu rezeki buat Bapak," kata Regan. "Masya Allah, semoga dilancarkan segala urusan, dan rezekinya Mas, sehat-sehat juga buat Mas dan keluarga," doa pedagang tersebut. "Amin ya Allah, terima kasih untuk doanya Pak." "Doa yang sama jua untuk Bapak," ucap Regan. Sementara itu Zevana yang melihat Regan melangkah ke arah mobil dengan membawa banyak sekali balon, pupil matanya melebar sempurna. "Ya ampun Mas Rega. Kenapa beli balonnya banyak banget, mau jualan kali ya dia?"
gumamnya sambil mengambil ponselnya lalu merekam Regan dan setelahnya Zevana memposting di akun sosial media miliknya dengan caption, mintanya 1 balon doang, dibeliinnya sebanyak ini. Positive thinking aja, mungkin suami aku mau jualan balon hehe, tulisnya. Regan membuka pintu mobil lalu memberikan balon tersebut. Nih sayang balonnya, cukup gak? Tanya Regan. Mas, ini banyak banget loh, buat apa mas beli sebanyak ini? Mau jual lagi? Tanya Zevana. Karena kamu suka, makanya mas beliin, biar kamu happy. Terus ini balonnya mau ditaruh di mana sayang? Tanya Regan. Nah gak tahu deh aku mas, jawab Zevana. Tarun di belakang aja ya sayang, ucap Regan dan Zevana pun mengangguk. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sesampainya di kediaman Papi Roman keduanya pun segera turun. Ini rumah Kak Velaro mas? Tanya Zevana. Bukan sayang, jawab Regan. Terus rumah siapa dong, kenapa kesini? Tanya Zevana. Tapi kan kamu bilang mau jenguk Velaro, ya kesini. Karena Velaro tinggal di sini, ini rumah orang tua Velaro. Bukan rumah Velaro, jelas Regan. Zevana menepuk jidatnya, ya Allah mas, kan sama aja, rumah orang tua Kak Velaro ya rumah Kak Velaro. Mas, kata Zevana. Beda sayang, karena bukan hasil keringat Velaro. Ingat ya, Velaro itu masih kuliah belum punya penghasilan tetap. Beda dengan suami kamu, yang sudah bekerja dan berpenghasilan, jelas Regan dengan tegas. Zevana memutar bola mata malas, baiklah. Tuan muda, ujar Zevana. Jangan panggil mas seperti itu. Mas gak suka sayang, kata Regan. Hehe maaf deh, cicitnya. Keduanya pun mengetuk pintu rumah Papi Roman. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, ucap keduanya. Serentak. Waalaikumsalam, sahut salah satu artiang. Bekerja di rumah Papi Roman. Ada tuan muda dan nona, mari silahkan masuk. Ucapnya. Regan dan Zevana mengangguk, terima kasih. Ucap keduanya. Velaro ada di mana bi? Tanya Regan. Ada di kamarnya tuan muda, sebentar saya panggilkan, ucap sang art. Bersamaan dengan itu, Mami Vivian keluar dari kamarnya dan langsung menghampiri mereka berdua. Ada Zevana dan Regan. Pasti mau jenguk Velaro kan? Ayo langsung ke kamarnya aja, ajak Mami Vivian. Maaf Mi, tapi kita tunggu di sini aja, tolak Zevana. Dengan lembut dan sopan. Mengerti? Mami Vivian pun menganggukkan kepalanya. Oh ya sayang, mau minum apa? Suka jus gak? Mami ada buah bit. Yuk ikut Mami ke dapur, kita bikin jus buah bit. Ajak Mami Vivian. Mas boleh gak? Tanya Zevana meminta izin pada Regan. Boleh sayang, pergilah, ujar Regan. Zevana pun berenjak dari tempat duduknya dan mengikuti Mami Vivian. Mi, istri Regan jangan disuruh pegang pisau, nanti tangani luka, kata Regan. Lia Regan, tenang aja Mami gak bakalan nyuruh Zevana buat main pisau kok, aman terkendali, sahut Mami Vivian. Lihatlah sayang, suami kamu itu segitu sayangnya sama kamu, sampai-sampai takut kamu kena pisau. Ucap Mami Vivian. Zevana tertawa, hehe, ya begitulah dia Mi. Kadang suka terlalu berlebihan, kata Zevana. Tapi kamu suka kan, hehe, kata Mami Vivian. Zevana tersipu malu, hehe iya Mi. Zevana suka, jawabnya. Di ruang tamu, Art tadi menghampiri Regan. Maaf, Tuan muda, Tuan Velaro sedang mandi, ucapnya. Regan mengangguk, biar saya tunggu, ucap Regan. Baik Tuan muda, kalau gitu saya permisi, ucap Art tersebut dan Regan menganggukkan kepalanya. Di dapur, Mami Vivian dan Zevana sedang asyik membuat jus. Zevana,
Mami dengar dari Majelita, katanya kamu jago masak ya. Kapan-kapan boleh dong. Masakin Mami, kata Mami Vivian. Hehe, masih belajar Mi. Nanti insya Allah kapan-kapan Zevana masakin Mami. Tapi Zevana bisanya masakan rumah, makasan kampung Mi, gak bisa masakan yang aneh-aneh hehe, ucap Zevana. Mami juga suka masakan kampung Zev, lebih enak, kata Mami Vivian. Sementara itu di ruang tamu, Chiko baru saja datang. Tuan muda ini, berkas yang harus tuan muda tanda tangani, ucap Chiko sambil menyodorkan beberapa berkas pada Regan. Regan mengangguk, dan mulai menandatangani berkas tersebut. Nona Zevana di mana tuan? Tanya Chiko. Regan menghentikan aktivitasnya, kemudian ia menoleh ke arah Chiko dengan tatapan tajam. Ngapain? Kamu nanya istri saya. Ya ampun tuan muda, saya cuma nanya aja loh. Langsung sewot gitu. Posesif banget sih, cibir Chiko. Regan menatap Chiko dengan mata menyala, mengerutkan kening seolah-olah mencoba menahan emosi yang sedang memuncak. Chiko, urusanmu hanya dengan berkas-berkas ini. Saya tidak suka kamu bertanya soal istri saya, kamu tidak ada hak. Suaranya meninggi, menunjukkan ketidaknyamanannya dengan pertanyaan pribadi dari Chiko. Regan kemudian kembali fokus pada dokumen di hadapannya, mencoba mengabaikan rasa terganggunya. Chiko hanya bisa menghela napas, mengerti bahwa Regan sangat protektif terhadap Zevana. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal, berpikir. Sebaiknya tidak lagi mengusik kehidupan pribadi majikannya itu. Chiko lalu berdiri di samping, menunggu Regan menyelesaikan tanda tangan, sambil sesekali melirik ke arah Regan yang masih tampak tegang. Atmosfer di ruang tamu itu menjadi sedikit kaku, dengan Chiko yang berusaha keras untuk tidak membuat kesalahan lagi dan Regan yang terus-menerus menekan pena dengan kuat ke atas kertas. Maaf tuan muda, saya siap salah, ucapnya. Sekali lagi kau ulangi, maka aku potong gajimu, ancam Regan. Buset dah, tuan Regan abis makan apaan sih, bau banget mulutnya, bau bangke naga, batin Chiko. Sambil menutup hidungnya. Melihat Chiko menutup hidungnya, Regan mengerutkan dahinya. Kenapa kau tutup hidung, kau? Mengejekku bau hah? Chiko menggelengkan kepalanya. Enggak tuan muda, saya gak bilang gitu kok, ucap Chiko. Terus kenapa kau masih tutup hidung, kau kurang ajar sekali, bentak Regan. Gimana gak tutup hidung, mulut tuan muda bau bangke naga sih, batin Chiko dalam hatinya. Baf. Regan meninju lengan Chiko, au, daki tuan. Mulut tuan muda bau bangke naga, ceplosnya. Regan meloyot, apa kau bilang, mulutku bau bangke naga? Kau benar-benar bosan bekerja ya? Ucap Regan dengan kesal. Bukan gitu tuan muda, tapi emang beneran bau. Loh, tuan muda abis makan apa sih? Tanya Chiko. Sejenak Regan berpikir, aku baru ingat, aku kan tadi abis makan jengkol sama petau, apa karena itu kali ya mulutku jadi bau. Aduh, nyesal deh makannya, nanti kalau mau kiss sama istriku gimana, masa iya bau jengkol petai, guman Regan dalam hatinya. Oh, itu aku tadi abis makan jengkol sama petai. Masa sih baunya masih ada sampai sekarang, kan? Makannya tadi, jawab Regan dengan santainya. Chiko terkejut, hah, tuan muda makan jengkol sama petai? Tanya Chiko. Sejak tadi, diajak istriku makan di resto Sunda. Ternyata enak loh jengkol dan petai itu, meskipun awalnya aku merasa aneh dengan rasanya, kata Regan. Enak sih, tapi udahnya bau tuan muda. Jadi, sekarang tuan muda suka sama jengkol dan petai? Tanya Chiko. Sepertinya begitu, karena istriku juga suka, jawab Regan. Tapi bau banget mulut Anda tuan muda, kata Chiko. Cek, belikan aku permen cepat. Perintah Regan. Permen apa tuan?
Tanya Cikom. Terserah, yang penting permen supaya bau. Mulutku ini hilang, kasihan nanti istriku harus menahan napas saat bicara denganku, ujar Regan. Giliran sama istri kasihan, giliran sama saya aja boro-boro kasihan. Saya tutup hidung aja gak boleh, protes Ciko. Bedakan posisi, istri dan asisten. Istriku yang mengurusku, memenuhi kebutuhanku, sedangkan kau asisten yang hanya mengurus pekerjaanku saja. Kau tidak menyiapkan bajuku, kau tidak memasakkan makanan untukku, dan kau juga tidak menemaniku kemanapun aku pergi. Hanya istriku seorang yang menemaniku, jelas Regan panjang lebar. Ciko yang dari tadi nahan napas, segera menghirup napas dalam-dalam. Lama banget ngomongnya tuan muda. Saya hampir kehabisan napas, ucap Ciko. Regan mendekati Ciko dan, hah, ayo nikmati bau jengkol dan petai ini, supaya kau tidak berisik, kata Regan. Huek, ya ampun tuan muda, bau banget. Makan berapa kilo jengkol sama petai sih? Parah banget. Baunya sampai kayak bangke naga gosong, kata Ciko. Regan berdecak kesal, cek, sudah sana kau cepat beli permen, usir Regan, dan dengan cepat Ciko pun pergi. Loh, mau kemana Bang Ciko, kok lari segala? Tanya Velaro yang baru saja muncul. Beli permen, jawab Regan. Kening Velaro berkerut. Permen? Buat apa? Tanya Velaro. Buat aku, jawab Regan. Hah? Tumben, kata Velaro heran. Karena mulutku bau, ucap Regan. Kok bisa? Emangnya kakak habis makan apa atau kakak sariawan? Tanya Velaro. Makan jengkol sama petai, dan aku gak tahu kalau baunya akan bertahan sampai sekarang, padahal aku makannya dari tadi, ujar Regan. Haha, ngakak banget. Jengkol sama petai kan gitu kak, pas udah makannya baunya awet di mulut, harus siap permen. Lagian sejak kapan kakak suka makan jengkol sama petai? Ujar Velaro. Sejak punya istri, karena ini pertama kalinya aku makan jengkol, dan karena istriku suka aku jadi makan dan ternyata enak. Jadi suka juga. Dan ya, manalah aku tahu kalau efeknya begitu, ini juga yang pertama, kata Regan. Hah, parah sih, ini definisi bucin dalam segala hal ini mah, kata Velaro sambil geleng-geleng kepala. Cek, diam kamu. Kamu juga kalau lagi jatuh cinta sama pasanganmu pasti bakalan kayak aku kok, cibir Regan. Lihat sih, tapi kan yang aku cintai udah jadi milik kakak, ceplos Velaro. Regan melotot, kemudian ia menatap tajam ke arah Velaro. Kau, berani kau ulangi lagi perkataan kau, aku hajar kau, anak nakal, kata Regan. Sayang, ayo kita pulang, yang mau kita jenguk juga segar bugar, sehat walafiat, teriak Regan, memanggil Zevana. Buset kak, langsung ngajakin bini pulang. Posesif parah dah, cibir Velaro. Aku berjaga-jaga takut kalau kamu masih belum move on dari istriku, balas Regan. Hahaha, ya Allah. Aku lagi belajar buat move on kak, tenang jangan khawatir, aku gak akan merebut milik kakak. Aku sudah merelakan Zevana bahagia bersama kakak, karena aku bisa melihat bagaimana bahagianya Zevana bersama kakak, sedangkan dulu, bertemu denganku saja dia lebih banyak menghindar. Ya sih, aku tahu dia memang selalu menjaga pandangan dan tentunya batasan antara lawan jenis, tapi aku bisa melihat dia tidak menyukaiku. Titip Zevana ya kak, tolong banget bahagiain dia, jangan sakiti dia, ucap Velaro. Regan mengangguk paham, tidak kamu beritahu saja aku sudah tahu dan sudah akan melakukannya Vel. Sebagai suami, aku akan selalu memperlakukan dia dengan sebaik mungkin, menyayangi dan mencintai dia di setiap harinya, ucap Regan. Kamu tahu sendiri, Zevana adalah gadis pertama yang hadir dalam hidupku,
dia juga gadis pertama yang membuat kepalaku pusing, dia juga gadis pertama yang mengisi hatiku, lanjut Regan. Ya, aku tahu itu Kak. Maka dari itu aku tidak mau merebut Zevana dari Kakak. Sebenarnya, jika aku mau, aku bisa saja merebut Zevana dari siapapun, tapi aku mikir kita saudara, dan aku juga melihat bagaimana Zevana memandang Kakak. Aku tidak mau menjadi orang yang jahat yang merampas kebahagiaan orang yang aku cintai, maka dari itu sebagai bentuk cintaku yang besar pada Zevana, maka aku relakan dia bahagia bersama pilihannya, ungkap Velaro. Regan merasakan sejuk yang mendalam di dalam dadanya, sebuah beban yang entah sejak kapan mengendap perlahan mulai terangkat. Matanya yang semula terhunjam tajam pada Velaro, kini melunak. Terima kasih, Vel, kamu sudah mau merelakan Zevana untukku, dan semoga setelah ini kamu akan dipertemukan dengan wanita yang tepat dan yang terbaik menurut versi Allah, ucapnya dengan suara yang bergetar, menahan haru yang mendesak untuk tumpah. Velaro hanya mengangguk, amin, semoga Allah mendengar doa kakak, ucap Velaro, senyuman pahit terkembang di bibirnya. Dalam hatinya, keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Zevana, wanita yang telah lama ia cintai diam-diam, kini harus ia lepaskan demi kebahagiaan saudaranya. Namun, baginya, melihat Zevana bahagia adalah prioritas utama, meskipun harus dengan orang Jain. Detak jantung Velaro yang berkecamuk. Rasa cinta dan pengorbanan bercampur aduk, membentuk simpul di tenggorokannya. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya, Kak, lanjut Velaro, matanya menatap ke arah langit-langit rumah, mencari ketenangan. Regan mendekati adiknya itu, meletakkan tangan di bahu Velaro sebagai bentuk dukungan dan penghargaan atas kebesaran hatinya. Kau luar biasa, Vel. Aku beruntung memiliki adik sepupu sepertimu, kata Regan, suaranya rendah namun penuh dengan kehangatan. Di kejauhan, suara-suara detik jam dinding dengan desak kecil yang lolos dari dada Velaro. Meskipun perih, ia tahu ini adalah keputusan yang tepat. Kedewasaan dan pengorbanan Velaro pada malam itu akan menjadi kenangan yang abadi, mengingatkannya pada cinta yang tulus dan keikhlasan yang sesungguhnya. Tiba-tiba dari arah dapur Mami Vivian dan Zevana muncul dengan membawa nampan berisi jus buah bit dan camilan. Velaro merilik ke arah Zevana, dalam hati ia bergumam, aku bahagia melihat kamu berjalan beriringan dengan mamiku, meskipun statusnya bukan sebagai istriku, melainkan sebagai istri dari kakak sepupuku. Segini saja sudah cukup Zevana, aku ikut. Bahagia atas bahagiamu. Regan berdeham, dan Velaro pun tersentak dari lamunannya. Regan mendekati Velaro, matanya. Dijaga ya adikku, bukan mahram loh. Ingat juga dia istri kakak sepupumu, bisik Regan. Velaro memutar bola mata malas, ya ampun Kak, kebangetan banget dah cemburuannya. Lia. Iya aku tahu. Aku ingat kalau Zevana istri kakak, ya kali aku amnesia. Balas Velaro kesal. Assalamualaikum, ucap Chico sudah kembali. Setelah membeli permen permintaan Regan. Waalaikumsalam, jawab Regan dan Velaro. Kompak. Mana permennya? Tanya Regan. Ini tuan muda, dijamin ampuh menghilangkan bau mulut tuan muda kayak naga gosong itu, ceplos Chico. Chico menepuk milutnya, maksud saya ampun. Untuk menghilangkan bau jengkol dan petai tuan muda. Ucap Chico. Terima kasih Chico. Kau boleh kembali ke kantor. Ucap Regan. Tuan muda musir saya nih. Teganya. Teganya, kata Chico dengan nada bernyanyi. Kau pilih kembali ke kantor atau saya pecat. Ancam Regan. Kembali ke kantor tuan muda. Saya permisi. Assalamualaikum, ucap Chico yang kemudian berlalu pergi. Waalaikumsalam, Regan dan Velaro kompak. Dari arah dapur, Mami Vivian dan Zevana datang dengan membawa nampan berisi buah bit dan camilan. Taraf,
waktunya minum jus dan camilan. Ayo minum jusnya biar sehat, ucap Mami Vivian. Sayang duduk sini, di sebelah Mas, kata Regan yang langsung menarik lembut tangan Zevana begitu Zevana selesai meletakkan gelas berisi jus buah bit di meja. Kak Vel, gimana tangannya, masih sakit gak? Tanya Zevana pada Velaro, tanpa melihat ataupun melirik ke arahnya. Ngapain kamu tanya dia sayang, lihat aja dia itu udah gak sakit lagi, tangannya udah segar bugar. Celetuk Regan. Zevana menghela napas, Mas yang aku tanya itu Kak Velaro loh, bukan Mas, kata Zevana dengan ekspresi wajah sedikit kesal. Lia Mas tahu, Mas cuma mewakili jawaban dari Velaro aja sayang, ujar Regan. Zevana memutar bola mata malas, mana boleh. Seperti itu sayang, kata Zevana. Tentu saja boleh, sahut Regan. Ih, Mas mah nyebelin, Zevana mengerucutkan bibirnya. Sementara itu Velaro dan Mami Vivian tampak menahan tawa. Sedangkan Regan, tampak menghela napas, cepat jawab pertanyaan istriku Vel. Titahnya pada Velaro. Velaro menarik napas, lalu membuangnya perlahan dan setelahnya ia menjawab, Alhamdulillah kakak udah mendingan Zeva, santai saja jangan terlalu mengkhawatirkan kakak, lihat suami kamu seperti singa yang sudah mau menerkam kakak, kata Velaro dengan nada bercanda. Coba saja kau macam-macam, aku terkam. Ketus Regan. Zevana melirik ke arah Regan, masih, gak boleh gitu loh, tegur Zevana. Tuh dengerin istri kak, jangan gitu ahaha, Velaro tertawa. Vel, jangan mancing-mancing Regan deh, tegus Mai Vivian. Hehe, abis kak Regan lucu nih, tur lalu posesif, kata Velaro. Sayang udah kan jenguk Velaronya, dia juga udah gak apa-apa kok, ngapain juga dijenguk. Ayo kita pulang aja sayang, ajak Regan. Zevana menghela napas, baiklah ayo kita pulang, jawab Zevana. Mami, Zevana pulang dulu ya, makasih jusnya. Kak Vel, semoga cepat sembuh ya, ucap Zevana. Berpamitan pada Mami Vivian dan Velaro. Sama-sama sayang. Sering-sering main sini ya, ujar Mami Vivian sambil memeluk Zevana. Mana mungkin sering-sering main sini Mi, pasti gak diizinin lah sama Kak Regan, celetum Velaro. Hahaha, emang iya Regan? Mami Vivian. Sepertinya Mami sudah tahu jawabannya, tanpa Regan jawab. Regan pamit Mi, Assalamualaikum, ucap Regan. Waalaikumsalam, jawab Mami Vivian dan Velaro serentak. Wakakaka. Suasana kamar mereka terasa begitu damai dan hangat. Cahaya lampu temaram hanya cukup untuk membaca buku suci yang mereka pegang. Regan membuka lembaran Al-Quran dan memulai dengan basmalah. Suaranya yang dalam dan tenang seakan membawa ketenangan ke dalam ruangan itu. Zevana mengikuti setiap ayat yang dibacakan suaminya dengan khusyuk, sesekali mengamini doa yang dipanjatkan. Setiap kata yang keluar dari mulut Regan begitu fasih, membuat Zevana semakin merasa di dekat Sang Pencipta. Begitu pula dengan Zevana, suaranya yang merdu membuat Regan sering terpaku. Mendengarkan, merasa beruntung memiliki istri yang taat beribadah. Setelah selesai membaca surah Al-Kahfi, Zevana menatap Regan dengan penuh rasa syukur dan mencium tangan suaminya sebagai tanda hormat dan terima kasih. Regan, dengan penuh kasih, mengecup kening Zevana, gestur yang menunjukkan perlindungan dan cinta yang dalam. Mas ayo kita langsung tidur, aku ngantuk, ujar Zevana dengan mata yang mulai terasa berat. Regan mengangguk penuh pengertian, menutup buku suci tersebut dan mematikan lampu. Mereka berdua kemudian berbaring sambil saling menggenggam tangan, merasakan kedamaian yang sempurna mengisi ruangan, sebelum akhirnya terlelap dalam dekapan yang hangat. Mas, belum ngantuk ya? Tanya Zevana. Belum sayang. Mas juga harus cek email yang dikirim Ciko, yang harus cek satu persatu isinya.
Kenapa Tanya Regan. Zevana menggelengkan kepalanya, soal kuliahku. Gimana Mas? Apa Mas udah bisa menentukan? Tanya Zevana. Belum sayang, sabar ya, Mas masih perlu mencari tahu kelebihan kedua kampus itu, jawab Regan. Mengerti, Zevana pun menganggukkan kepalanya. Oh ya sayang, nanti jam 10 Mas mau ke panti asuhan, kegiatan setiap 1 bulan sekali tepat di hari Jumat. Mas selalu mengirimkan bahan, sembako, baju, mainan, alat tulis, untuk mereka. Apa kamu mau ikut, Mas? Tanya Regan. Mendengar itu mata Zevana berbinar, mau banget. Mas, jawab Zevana dengan cepat. Jadi selama ini Mas sering ngasih sumbangan ke panti asuhan Mas? Tanya Zevana. Regan mengangguk, Alhamdulillah iya sayang, karena sebagian rezeki Mas adalah hak mereka, jawab Regan. Betul sekali Mas. Ah, Mas baik banget ternyata, paham juga soal begituan. Jadi makin cinta deh. Pokoknya aku mau ikut terus setiap Mas ke PAN, kata Zevana. Regan tertawa kecil, hehe, Mas paham soal itu sayang. Sebenarnya gak cuma ke panti sayang, Mas juga ada kasih uang santunan atau sembako ke beberapa janda yang benar-benar susah. Janda tua, kakek-kakek atau nenek-nenek, orang yang kurang mampu. Semua yang Mas punya adalah selain berkat doa mama, doa papa, oma, keluarga, yaitu juga salah. Satunya berkat doa mereka sayang, jelas Regan. Zevana semakin kagum kebaikan sang suami yang baru ia ketahui malam ini. Katanya sayang tadi ngantuk, kalau gitu ayo sekarang sayang tidur, biar besok pas ikut Mas gak ngantuk di panti, dan kap. Regan mengecup kening Zevana, Zevana pun mengangguk lalu memejamkan matanya.